Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang bergerak di bidang pertambangan seperti Antam, Inco, dan saham-saham lainnya. Yang dimana seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di perdagangan hari ini saham-saham yang bergerak di bidang pertambangan seperti Inco, Antam, dan juga MDKA mengalami perlemahan yang sangat signifikan. Kita akan mencoba membahas seperti apa forecast saham ini ke depannya gitu. Namun sebelum kita membahas forecast saham-saham yang bergerak di bidang pertambangan ini seperti apa? Seperti biasa, kita akan memperhatikan indeks kita terlebih dahulu. Saya hapus dulu gambarnya ini supaya terlihat lebih sederhana dan teman-teman dapat mengerti apa yang ingin saya sampaikan mengenai forecast kita untuk indeks ini. Di sini teman-teman perhatikan indeks kita sedang berada di area antara demand and supply-nya. Jadi di sini kita akan memperhatikan arah komposit kita mau kemana. Yang dimana teman-teman perhatikan dia sedang berada di area resistennya, kalau orang bilang banyak seperti itu. Dan di sini teman-teman perhatikan juga, dan dia belum mampu membreakout area yang telah kita tandakan begitu. Jadi dengan kondisi indeks kita yang sekarang, lebih baik kita cari saham-saham yang berada di area support, lalu kita bisa hold sahamnya. Dengan kondisi indeks kita yang seperti ini, saya ingin beri masukan kepada teman-teman, lebih baik jangan coba cari saham yang buy on breakout. Karena apa? Lebih kecil probability-nya nantinya teman-teman. Karena apa? Indeks kita sendiri belum mendukung kita untuk coba beli saham dengan metode buy on breakout sendiri gitu. Jadi dengan kondisi yang sekarang itu, hal yang paling bijak adalah kita cari saham-saham yang berada di area bottom-nya aja. Nah, di sini teman-teman perhatikan sebenarnya secara overall indeks kita masih sehat dan belum ada hal yang perlu terlalu kita takuti. Karena apa? Seperti forecast kita sebelumnya bahwasanya indeks kita masih berada di range antara demand and supply-nya. Jadi secara overall kemungkinan besar dia akan coba tektok di area ini, baru akan ada waktunya dia akan break area supply-nya ini dan menjadi area demand kita, dan itu bisa menjadi suatu hal yang bagus untuk structure market komposit kita ke depannya seperti apa gitu. Jadi dengan kondisi komposit kita sebenarnya tidak ada yang perlu kita ketakuti, tapi yang perlu kita takuti adalah ketika saham-saham atau circle money-nya itu, circle flow-nya itu telah berpindah. Itu yang perlu kita takuti. Karena apa? Takutnya nanti teman-teman terlalu terjebak di saham-saham sektor energi, sedangkan circle flow-nya itu sudah pindah dari energi mungkin ke consumer atau juga perbankan gitu. Jadi pastikan teman-teman itu harus bisa perhatikan circle flow-nya itu mau kemana. Jangan sampai nanti saya melihat histori sebelumnya ada teman-teman kita yang terjebak di bank digital dan bahkan sampai di saham seperti teknologi gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak di dalam satu sektor ketika sektor itu sudah selesai hype-nya gitu. Itu yang sangat berbahaya. Karena apa? Ketika indeks kita bull, sudah trennya sudah jalan, tapi kita terjebak dalam satu sektor yang sudah tidak hype lagi gitu. Jadi di sini saya akan mencoba memforecast saham-saham yang bergerak di bidang pertambangan seperti apa ke depannya. Apakah masih ada probability kita untuk coba entry atau tidak gitu. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, ada 5 saham yang telah saya buat jadikan watchlist yang bergerak di bidang pertambangan, dan kita akan langsung saja. Saham yang pertama kita akan bahas adalah saham MDKA. Ya. Nah, untuk MDKA sendiri seperti yang teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini, dia ditutup melemah kurang lebih hampir ARB atau ARB karena 6,5%. Jadi kita anggap itu adalah tandanya dia ARB. Di sini teman-teman perhatikan memang secara foreign dia diakumulasi sebesar 99 miliar. Jadi seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya di perdagangan hari ini per tanggal 27 hari ini di open market sudah tidak ada lagi namanya D atau F gitu, atau singkatan dari domestik atau foreign sendiri. Jadi banyak yang itu menjadi suatu sentimen negatif bagi teman-teman, dan juga banyak yang menjadi seperti suatu ketakutan gitu teman-teman. Kalau saya pribadi menganggapnya itu bukan menjadi suatu hal yang perlu kita ketakuti. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan bahwasanya ketika teman-teman sudah bisa membaca structure market, teman-teman tuh sebenarnya nggak perlu ada yang ditakuti lagi. Karena apa? Melalui structure market, harga nggak bisa dibohongi, teman-teman. Terjadinya suatu akumulasi, terjadinya suatu tren, kita bisa melihat dari structure market itu sendiri, gitu. Kalau seandainya teman-teman katakan,
kita ditutupi nih sebagai retail, kita dibutakan sebagai retail, semua ditutup-tutupi. Sekarang pertanyaannya, teman-teman, coba renungkan dalam hati dan pikiran kita. Ketika foreign itu dibuka, apakah itu bisa membuat teman-teman make money? Coba pikirkan secara realitanya ya. Saya nggak ingin teman-teman menjawab saya, tapi coba renungkan dalam hati dan pikiran teman-teman. Ketika foreign itu masih dibuka, apakah itu bisa menjadi suatu tools yang bisa membuat teman-teman itu make money? Kalau tidak, berarti bukan di hal itunya yang salah, teman-teman. Tapi apa? Satu metode dan juga money management. Jadi, kalau seandainya teman-teman terus berkutat-kutat dalam suatu hal yang negatif yang mengatakan bahwasanya foreign ditutupi, kita sebagai retail kita tidak transparan segala macam. Teman-teman kalau lihat di market-market luar, memang metodenya udah seperti itu gitu. Metodenya udah seperti itu. Dan kalau teman-teman merasa kita seperti ditutupi atau supaya kita bisa dijadi suatu pengorbanan bagi para big fund atau juga foreign, ya saya berharap teman-teman tuh jangan terlalu berpikiran negatif gitu. Karena apa? Saya tahu banyak influencer-influencer yang menggunakan metode bandermologi dan sebagainya. Ini menjadi suatu kesempatan untuk mereka tebar segala macam, contohnya fear atau ketakutan, dan ujung-ujungnya jual kelas juga, teman-teman. Ujung-ujungnya jual kelas juga. Dan coba tanya kepada teman-teman yang sudah pernah mengikuti kelas bandermologi, apakah itu bisa menjadi suatu kepastian teman-teman bisa mendapatkan profit? Enggak juga gitu, enggak juga. Jadi kita jangan terlalu berpaku dalam satu hal yang kita selalu berpikiran negatif. Jangan seperti itu. Kalau seandainya misalnya kita tidak bisa melakukan metode seperti ini, ya kita sesuaikan dengan market, teman-teman. Karena apa? Nggak mungkin market menyesuaikan dengan kita, itu nggak mungkin. Tapi hal yang paling mungkin adalah kita harus menyesuaikan dengan market gitu. Kalau teman-teman nggak bisa cepat menyesuaikan dengan market, ya teman-teman nggak akan dapat apa-apa di market gitu. Jadi jangan ketika suatu hal terjadi dan ada fear di mana-mana, begini begono, teman-teman ikut kemakan fear-nya, dan ujung-ujungnya orang yang menebar fear ujung-ujungnya jual kelas, teman-teman. Ya, saya bukan membela bursa efek atau sebagainya, enggak, tapi begitu banyak cara yang bisa kita dapatkan, dan sebenarnya cukup satu metode yang teman-teman kuasain, ya teman-teman bisa make money di market gitu. Jadi kembali ke money management teman-teman juga, kembali ke psikologi teman-teman juga. Kalau seandainya teman-teman menguasai segala macam metode, money managementnya nggak bagus, risk to reward ratio-nya nggak bagus, dan juga psikologinya nggak bagus, ya ujung-ujungnya 100 metode pun teman-teman nggak ada gunanya gitu, nggak ada gunanya. Apalagi teman-teman menguasai begitu banyak metode tapi tidak menjalankannya dengan stop loss, ya kacau juga gitu. Jadi ya saya ingin beri masukan kepada teman-teman tuh jangan terlalu berkutat dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Coba kita sesuaikan dengan market gitu, kita sesuaikan. Karena seperti yang saya sampaikan, nggak mungkin market itu menyesuaikan dengan kita gitu. Ya kita yang harus menyesuaikan diri dengan market. Kalau kita nggak cepat menyesuaikan diri dengan market, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Kita hanya dapat fear, ketakutan segala macam, dan ujung-ujungnya apa? Timbul pemikiran negatif, dan itu akan menghasilkan suatu hal yang negatif untuk kita di market, teman-teman. Jadi usahakan berpikiran sepositif mungkin. Kalau seandainya sesuatu hal menjadi suatu hambatan bagi kita, contoh kita penganut bandermologi dan sekarang kita tidak bisa, ya coba cari cara bagaimana caranya kita untuk menyesuaikan market gitu. Selalu ada kesempatan kok, selalu ada opportunity kok. Jadi saya ingin beri masukan kepada teman-teman tuh jangan terlalu berkutat dalam hal-hal yang negatif. Karena apa? Ya mau kita senegatif apapun, ya market nggak peduli sama kita gitu. Market nggak peduli sama kita. Jadi jangan terlalu mendalam dalam suatu hal yang negatif. Ketika market sudah menyesuaikan dengan dirinya, ya kita harus menyesuaikan. Jangan kita terlalu terlambat sadar dan akhirnya kita nggak dapat apa-apa gitu. Oke. Dan di sini seperti yang teman-teman perhatikan, sebenarnya sangat terlihat jelas, teman-teman. Sangat terlihat jelas ada suatu transisi yang terjadi di saham MDKA ini sendiri gitu. Jadi saya pribadi jujur, saya tidak tertarik untuk coba entry di saham ini. Kita cerita forecast ya, kita cerita forecast, kita di sini tidak cerita entry. Ingat, kita di sini tidak ingin cerita entry, namun kita di sini hanya cerita forecast saham ini mau kemana. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ketika dia break area 4.340 ini, teman-teman, ketika dia break di sini dan
dia coba up ke atas seperti ini, itu tandanya apa? Dia membuat lower high di sini, teman-teman. Dia membuat lower high dan di sini dia besar kemungkinan dia akan membuat lower low baru atau new low baru. Dan secara structure market sebenarnya saham ini sudah mulai transisi dari trend bearish ke trend bullishnya gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman bertanya, apakah kita tidak bisa entry di saham-saham yang structure market seperti ini? Kita bisa entry, namun ingat ketika kita forecast melihat structure market mau kemana atau melihat forecasting saham ini mau kemana ke depannya, kita nggak cerita entry buy, kita nggak cerita di situ, kita hanya cerita saham ini mau kemana gitu. Dan kalau kita lihat secara structure market, saham ini sangat terlihat jelas bahwasanya besar kemungkinan tendensinya akan terus turun ke bawah gitu. Mau kemana? Besar kemungkinan, teman-teman, besar kemungkinan setidaknya dia akan kejar area-area ini. Ini adalah area resisten terkuat dia. Jadi besar kemungkinan dia akan terkejar ke 3.500 itu. Kalau kita lihat secara forecastnya, namun kembali ke teman-teman, kalau teman-teman katakan, oh saham ini turun terus, tapi foreign masuk terus. Emang kalau foreign masuk terus nggak bisa sangkut gitu. Kalau teman-teman baca berita, ada fund manager saya lupa namanya, dia masuk ke saham Facebook dan saham teknologi lainnya, dia rugi sampai triliunan rupiah, teman-teman. Itu fund manager kelas besar, kelas global gitu, dia rugi juga gitu. Jadi jangan teman-teman berpikir ketika foreign masuk seperti ini dia tidak bisa rugi gitu. Jadi kita harus juga lihat secara structure marketnya. Ketika sahamnya turun, foreign beli, ya kita lihat saham ini kan mau turun, ya udah ngapain kita beli gitu. Terlepas foreign masih mau beli atau enggak gitu. Karena apa? Ya foreign itu bukan dewa gitu. Foreign itu bukan dewa yang berarti dia beli dia nggak ada ruginya gitu, teman-teman. Kita jangan pernah berpikiran bahwa segala market itu foreign, segala market itu foreign. Ya kita nggak bisa berpikiran seperti itu gitu. Karena apa? Market itu ya pure yang menggerakkan itu dinamika market gitu. Antara supply and demand. Jadi bukan dikit-dikit foreign. Seakan-akan foreign itu adalah dewa di market gitu. Seakan-akan dia nggak pernah sangkut. Itu suatu pemahaman yang teman-teman sebenarnya harus jauhin. Karena market itu bukan hanya sekedar foreign gitu. Market itu bukan hanya sekedar foreign. Market itu perkumpulan antara demand and supply. Jadi di situ kita harus tahu gitu, di mana area demand, di mana area supply, dan structure ini sedang membentuk seperti apa, dan structure market ini dia mau kemana. Itu tugas kita sebagai trader gitu. Itu tugas kita sebagai trader. Kalau kita lihat structure marketnya sudah jelas dari trend bearish, dia ada sebuah transisi mau ke trend dari trend bullish ke trend bearishnya. Namun foreign mau masuk, ya biar aja dia masuk. Yang penting apa? Kita lihat secara structure marketnya dia mau turun kok. Terlepas dia besok dia mau naik apa enggak, teman-teman. Seperti yang saya katakan, kita memforecast gitu. Kita memforecast untuk diri kita. Jangan kita trading tuh hanya ikut-ikutan. Boleh aja kita follow smart money gitu, tapi kita lihat juga trennya. Jangan sampai kita pikir itu udah smart money, rupanya kita pun sangkut sama foreignnya gitu. Itu sangat disayangkan gitu. Jadi untuk MDKA sendiri, saya pribadi terlepas dia masih diakumulasi foreign atau enggak, saya belum mau beli dan saya belum mau rekomendasikan. Karena apa? Satu, resikonya sangat gede. Seperti yang teman-teman ketahui, saham sektor energi dan pertambangan juga di kondisi saat ini besar kemungkinan ada suatu transisi dari trend bullish ke trend bearish, atau kemungkinan besar dia akan menuju area support kuatnya. Dan saya pribadi lebih memilih untuk safety aja, teman-teman. Lebih baik kita coba safety aja, kecuali teman-teman sudah mengerti resikonya, sudah ngerti bagaimana mengukur resikonya, ya itu kembali keputusan ke teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak inginkan untuk coba entry atau rekomendasikan saham ini ke teman-teman sendiri gitu. Lebih baik ketika dia memasuki area 3.500 baru kita pertimbangkan untuk entry. Itu forecast saya untuk MDKA. Terlepas dia masih mau diakumulasi foreign atau tidak. Oke? Nah, selanjutnya kita akan coba lihat saham Inco, teman-teman. Kita lihat saham Inco. Saham Inco di perdagangan hari ini juga dia ditutup melemah hampir ARB sebesar 6,35% di level harga 5.900. Di sini kalau teman-teman perhatikan ketika dia break area ini, teman-teman, ketika dia break area ini, sebenarnya sih nggak area ini. Sebenarnya ini yang paling penting. Ini adalah neckline dia atau leher dia, atau bisa kita sebut sebagai key level penting dia, teman-teman. Ketika dia break area ini, itu menjadi suatu konfirmasi bahwasanya ada sebuah transisi dari trend bullish ke trend bearishnya. Dan kalau teman-teman perhatikan secara structure market, dia juga terlihat jelas. Teman-teman perhatikan di sini, dia terlihat jelas, dia membuat new low baru, dia break dari 6.650, dan besar kemungkinan kalau seandainya dia up, dia akan membuat lower high dan akan drop ke bawah gitu. Itu
kita cerita forecast saham ini mau kemana gitu. Jadi kalau teman-teman sudah pandai membaca structure market itu sebenarnya udah enak teman-teman tradingnya, udah enak gitu. Contoh kayak teman-teman lihat nih, Inco, oh dari coding-codingnya udah terlihat jelas bahwasannya dia ada potensi transisi dari tren bullish ke tren bearishnya. Jadi setidaknya teman-teman tidak terjebak dalam suatu tren gitu. Terlepas teman-teman masih bisa entry buy di saham Inco ini, tapi setidaknya teman-teman tahu ketika teman-teman beli saham Inco ini, teman-teman tidak bisa entry dengan follow the trend, tapi teman-teman hanya bisa entry manfaatkan technical rebound gitu. Cari area demand yang bagus, beli manfaatkan technical rebound. Itu fungsinya ketika teman-teman ngerti membaca structure market. Tapi kalau teman-teman nggak ngerti membaca structure market, pasti besar kemungkinan teman-teman akan terjebak dalam suatu trend transisi seperti ini gitu, dan itu sangat berbahaya teman-teman, itu sangat berbahaya. Saya pribadi jujur saya pernah masuk di saham Inco ini di sini dan saya langsung cut loss, dan di grup WhatsApp juga teman-teman dapat perhatikan saya langsung katakan cut Inco, cut Antam, dan itu menjadi suatu keputusan yang benar-benar paling tepat yang pernah kita lakukan pada bulan Juni ini. Dan benar saja ketika kita cut Inco dan kita cut Antam, jujur kita rugi teman-teman. Di awal bulan Juni kita rugi. Namun di mulai akhir bulan Juni, kita malah sudah dapatkan lebih dari modal kerugian kita itu. Kita udah untung teman-teman, kita udah untung. Jadi kita jangan alergi ketika kita melakukan cut loss. Cut loss itu adalah hal yang paling penting. Karena apa? Supaya kita gak terjebak. Kalau seandainya saya katakan kemarin cut Inco dan teman-teman tidak cut, teman-teman pasti sudah terjebak dalam tren Inco ini gitu. Jadi fungsi cut loss itu seperti itu. Fungsinya itu mengamankan aset kita. Dan kita bisa manfaatkan untuk cari satu sektor untuk mengganti kerugian kita. Dan bahkan kita untung kemarin. Kita untung besar teman-teman, jujur. Nah, jadi untuk Inco sendiri, forecast saya masih sama seperti MDKA. Besar kemungkinan dia akan membuat lower high. Kalau seandainya dia pun naik, itu menjadi suatu rebound atau technical rebound yang dimana dia akan membuat lower high gitu. Jadi pastikan juga ketika teman-teman entry di saham Inco ini pun teman-teman jangan sampai nggak tahu jualnya kapan. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Besar kemungkinan akan ada sebuah transisi. Jadi kita nggak usah terlalu spekulasi bahwa saham ini akan berpotensi up kembali segala macam. Karena apa? Kita cukup membacanya melalui structure market dan itu sudah cukup. Jadi kita nggak perlu terlalu banyak beretorika bahwasanya view-nya foreign begini begana. Dia akan besar kemungkinan diakumulasi foreign terus dan besar kemungkinan dia akan up ke atas. Ya terlepas dia akan up atau ke atas, setidaknya kita sudah membaca bahwasanya saham ini sedang transisi gitu. Kita sudah bisa membacanya dari codingnya seperti ini, dan besar kemungkinan ya dia akan turun terus. Jadi seperti yang saya katakan, ketika kita memforecasting suatu trend, kita tidak membicarakan entry atau buy atau sell, tapi kita membicarakan saham ini mau kemana. Dan untuk Inco sendiri, forecast saya sama seperti MDKA, kemungkinan besar dia akan turun ke bawah. Itu untuk MDKA. Dan untuk Antam kita perhatikan, untuk Antam sedikit berbeda. Saya lihat dia sudah turun sangat signifikan di sini, teman-teman perhatikan. Namun kalau kita lihat di sini ada suatu area yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry. Jadi kalau seandainya Antam ini sekali lagi ARB, itu bisa cukup menarik untuk teman-teman manfaatkan technical reboundnya gitu. Ingat technical rebound ya teman-teman, karena di sini kalau teman-teman perhatikan ini adalah key level dia, teman-teman. Ini adalah key level dia yang dimana dia telah break, tandanya dia membuat new low baru. Teman-teman perhatikan di sini dia up, dia mampu masih bertahan, namun dia di sini drop, dan di sini dia coba retest, di sini dia drop, dia up, dia drop. Besar kemungkinan dia akan menuju area demand yang di sini gitu. Jadi ketika dia memasuki area demand di sini, teman-teman, di situ teman-teman bisa coba manfaatkan probability-nya untuk entry gitu, atau kesempatannya untuk entry. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya di saham pertambangan yang mana sih yang menarik, saya pribadi jujur masih sedikit menarik di saham Antam ini. Kemungkinan besar kalau seandainya dia turun, kita lihat. Kalau seandainya dia turun ARB sekali lagi, teman-teman, itu cukup menarik untuk kita entry gitu. Itu cukup menarik untuk kita entry. Dan untuk stop loss-nya sendiri kita lihat. Kalau seandainya teman-teman masuk di 1800, kita lihat dulu. Ada sekitar 5%-an, teman-teman. Jadi cukup menarik untuk Antam ini kalau seandainya dia memasuki area demand kita. Jadi untuk Antam sendiri ya teman-teman bisa perhatikan area demand-nya aja. Kalau seandainya dia memasuki area demand-nya,
teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba spekulasi buy di saham ini. Yang penting ingat, segala macam metode yang teman-teman jalankan, ya jalankan dengan stop loss. Jangan sampai teman-teman tidak menjalankannya dengan stop loss. Untuk stop loss Antam sendiri cukup break dan close di harga 1.700. Jadi kalau seandainya saham ini memasuki area demand-nya ini dan rupanya dia break dan close di bawah 1.705 ini, ya mau nggak mau apapun ceritanya teman-teman wajib keluar di saham Antam ini gitu. Jadi untuk Antam sendiri memang secara tren dia sudah terlihat jelas dia bearish, namun di sini ada area demand yang bisa teman-teman manfaatkan untuk technical reboundnya gitu. Jadi ada di level harga 1.705 sampai 1.810. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita akan lihat TINS. Untuk TINS sendiri di sini teman-teman perhatikan dia sudah break area neckline-nya di sini dan dia meninggalkan gap. Jadi besar kemungkinan pun kalau seandainya dia coba naik ke atas, dia akan tutup gap seperti ini dan dia akan drop lagi, teman-teman. Jadi untuk TINS sendiri sebenarnya secara structure juga saya masih belum tertarik, walaupun di sini ada area demand yang dia reaksikan. Tapi saya pribadi tidak cukup tertarik di saham ini. Namun kalau teman-teman perhatikan di berita hari ini bahwasanya harga nikel itu rebound, teman-teman. Harga nikel itu rebound. Besar kemungkinan besok dia ada suatu technical rebound, ada suatu reaksi technical rebound untuk saham TINS ini, dan itu terlihat jelas melalui areanya di sini. Dan itu teman-teman perhatikan dia ada berada di area demand-nya. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi di saham TINS ini dengan manfaatkan yang dimana harga komoditasnya juga ada technical rebound, ya sah-sah aja. Yang penting teman-teman, sekali lagi saya katakan, ukur resikonya dan jalankan dengan stop loss. Itu yang paling penting. Karena apa? Segala macam metode kalau teman-teman nggak menjalankannya dengan stop loss, itu sama dengan adalah metode terburuk di dunia gitu. Jadi untuk TINS sendiri kalau teman-teman ingin coba langsung entry di market besok, teman-teman bisa lakukan. Kita coba cerita spekulasi buy, namun saya pribadi jujur saya tidak ingin entry di saham ini. Kalau teman-teman ingin entry, teman-teman bisa lakukan, dan di sini saya akan coba forecastnya untuk teman-teman area entry-nya. Kalau seandainya teman-teman ingin coba entry gitu. Jadi untuk area entry-nya ada di 1485, itu adalah area entry-nya kalau teman-teman ingin coba masuk. Dan kalau seandainya dia besok 1490 pun juga teman-teman masih bisa masuk. Itu adalah area batasan akhir yang ingin teman-teman coba masuk. Kita lihat kalau 1500 masih bisa masuk nggak ya. 1500 juga masih bisa masuk, teman-teman, karena resikonya pas 5%. Jadi kembali di teman-teman, sesuaikan dengan resiko teman-teman gitu. Kemungkinan besar kemana? Kemungkinan besar dia akan tutup gap di area 1615 gitu. Jadi kalau seandainya dia kena 1615, benar-benar forecast kita sesuai dengan analisa kita hari ini, ya teman-teman wajib jual. Jangan coba-coba oh dia ada potensi mau naik lagi, ya itu udah cerita omong kosong lagi, teman-teman. Karena apa? Kita udah baca trennya itu terlihat jelas nih di sini, teman-teman perhatikan gini kan. Nah, dia sangat terlihat jelas, besar kemungkinan dia akan sentuh tutup gap baru drop lagi gitu. Itu kita cerita forecastnya gitu. Jadi kembali di teman-teman apakah tertarik untuk coba entry di saham TINS ini atau tidak gitu. Oke, itu untuk TINS. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas di video kali ini adalah saham BRMS. Untuk BRMS sendiri, seperti yang teman-teman perhatikan, kalau kita cerita foreign, dia salah satu saham pertambangan yang paling banyak diakumulasi foreign, teman-teman. Di perdagangan hari ini memang foreign mulai coba keluar sebesar 28 miliar, namun di hari-hari sebelumnya, teman-teman perhatikan di sini, foreign akumulasi dengan sangat besar di sini gitu. Dan di sini saya sudah analisa sebenarnya area entry kita yang sangat bagus itu di area 240 gitu. Namun kalau kita coba adjust forecasting kita, kita bisa tandakan di sini sebagai asumsi demand kita atau area low dia. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi di saham BRMS ini, teman-teman bisa lakukan, ingat areanya. Area kita kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, teman-teman bisa pertimbangkan area 260 sampai 252 gitu. Untuk stop lossnya sendiri cukup di close 250. Kalau kita buat seperti ini, sebentar ya, kita lihat dulu. Nah, stop lossnya sebesar 4%, kita kurang lebih seperti itu. Dan untuk TP-nya, teman-teman bisa letak di level 300 gitu.
Setidaknya 1:1 dulu pun bisa teman-teman. Setidaknya di sini 280 pun bisa dapat. Setidaknya TP1 itu ada di 280. Nah, gitu. Jadi untuk BRMS sendiri ketika dia belum memasuki area demand kita di sini, teman-teman bisa coba perhatikan ada area pertama yang bisa teman-teman perhatikan di level harga 252 sampai 260. Kalau seandainya di perdagangan besok dia memasuki area ini, ya teman-teman bisa coba spekulasi buy di saham BRMS ini sendiri gitu. Yang penting ingat, sekali lagi saya katakan dan tidak bosan-bosannya selalu saya katakan kepada teman-teman, ketika menjalankan suatu metode, jalankan dengan stop loss dan ukur kembali risikonya. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman trading itu, teman-teman siap rela cut loss. Jangan sampai ketika harga kena area stop loss, teman-teman tidak rela cut loss. Itu sangat berbahaya untuk portfolio teman-teman nanti ke depannya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Apabila teman-teman ingin bergabung bersama kita di grup WhatsApp, teman-teman dapat kontak saya. Nanti kita akan bergabung di grup WhatsApp dengan teman-teman trading bareng bersama kita di Mirai Aset Sekuritas. Nanti untuk info lebih lanjut, teman-teman dapat WA saya. Link WA saya akan sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berhubungan dengan saya pribadi. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.